Swastiastu, tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya, Inyoman Sadgunayasa, akan membahas materi biologi tentang bioteknologi. Sejak ratusan tahun sampai abad ke-21 ini, manusia sudah menggunakan jasa dan produk bioteknologi. Misalnya di bidang pangan, di bidang kesehatan, di bidang tambang, di bidang lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang konsep dasar bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi, dan DNA rekombinan atau rekombinasi DNA itu apa? Adapun kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, silakan kalian analisis cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mereka mengetahui kalau InGen mampu menciptakan kembali dinosaurus yang udah punah dengan menggunakan DNA yang diambil dari nyamuk, di mana nyamuk pada dasarnya menghisap setiap darah dari makhluk hidup, dan tentunya dinosaurus, yang ternyata banyak dari nyamuk-nyamuk itu karena proses alam entah bagaimana menjadi terawetkan. DNA yang diambil dari fosil nyamuk itu kemudian disambung dengan DNA katak untuk mengisi celah kode genetik yang kosong dari DNA dinosaurus tersebut. It's a dinosaur. This thing doesn't live in a swamp. This thing's got what, a 25, 27-foot neck? Practice. 6 Agustus 1881, Sir Alexander Fleming lahir. Sir Alexander Fleming lahir di Lochfield, Ayrshire, Skotlandia pada tahun 1881. Beliau adalah seorang ilmuwan Skotlandia yang berhasil menemukan penisilin. Penisilin adalah sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Zat ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Pada tahun 1945, Sir Alexander Fleming mendapatkan penghargaan Nobel Fisiologi atau kedokteran. Nah, dari hasil analisis cuplikan-cuplikan video tadi, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Selanjutnya, dalam bioteknologi modern, kita mengenal rekombinasi DNA atau DNA rekombinan. Apa itu? Langkah-langkahnya sebagai berikut.
Misalnya kita memiliki DNA atau gen yang diinginkan dan plasmid bakteri atau vektor. Masing-masing dipotong menggunakan enzim restriksi endonuklease. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian plasmid bakteri atau vektor disisipkan dengan DNA atau gen yang diinginkan. Kemudian disambung dengan enzim ligase, menghasilkan DNA atau plasmid rekombinan. Kemudian DNA rekombinan dimasukkan ke dalam bakteri yang tidak memiliki plasmid atau transformasi. Sel bakteri berisi DNA rekombinan dikulturkan membentuk sel bakteri-bakteri dengan gen atau DNA yang diklon. Kegunaan dalam berbagai bidang, misalnya tanaman tahan hama, insulin, hormon pertumbuhan, bakteri pembersih lingkungan, dan masih banyak lagi. Yuk anak pembelajar, kesimpulan materi bioteknologi. Kesimpulan yang didapat, pengertian dari bioteknologi, konsep dasar atau prinsip dasar bioteknologi, serta ciri-ciri utama dari bioteknologi. Untuk mengetahui penguasaan materi kalian tentang bioteknologi, silakan dijawab soal-soal sebagai berikut. Anak pembelajar, demikianlah pembahasan materi bioteknologi. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Om Santi 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 Om.